Bentar ya. Loading. Nah, jadi tanggal 13 perusahaan terima retur dari CV Berkah atas faktur tanggal 9 Januari dan barang tersebut yang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 pieces karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Jadi kalau ini ada retur, kita inputnya di sales return. Yang ini tidak masalah ya. Nanti yang maksudnya belum membuat transaksinya sama sekali bisa sama-sama dengan saya ikuti ini, atau yang sudah buat mungkin tinggal confirm ya benar atau salah. Nah, kita mau cek dulu transaksi terakhir itu adalah tanggal 12 ya. Ini transaksi tanggal 12, ini transaksi terakhir ya. Oke, tanggal 13 retur. Saya ada masukkan di panduan itu satu file. File tersebut itu namanya ini di sini nih. Di sini. Jadi memang tutorialnya di video saya beberapa ada kendala untuk screen recordingnya. Jadi saya masukkan itu dalam bentuk screenshot. Jadi ini panduan modul sales. Kalian bisa download itu untuk lihat materinya. Kan di soal ada keterangan notes di sini bahwa itu akan input di menu apa. Atau seperti ini ada notes untuk petunjuknya. Itu diikuti. Nanti lebih jelasnya kalian bisa buka. Nih, bisa buka ini. Panduan modul sales ini dari pertama. Nih, sampai terakhir. Jadi kira-kira isiannya itu seperti apa, bayangannya itu inputnya seperti ini. Nih, caranya ya bisa download. Memang susah kalau cuman mau view begitu, tetapi kalau kalian mau download, silakan download. Nih, bisa download. Sekarang kita ke, ini saya akan tunjukkan nanti supaya kalian bisa
lebih familiar kalau menggunakan dari screenshot seperti ini. Tanggal 12 terakhir nih, tanggal 13 terakhir retur ini. Jadi transaksi retur kita inputnya di sales return toh. Di sini soal bilang notes-nya adalah sales return jika ada transaksi retur. Jadi kita pergi ke menu sales, pilih sales return. Retur ini ke pelanggan CV Berkah Abadi. Tanggal transaksi tanggal 13 Januari 2019. Retur dari invoice mana nih? Tanggal 9 Januari. Kita tidak punya nomor invoice-nya, tapi kita punya clue di sini tanggal 9 Januari. Jadi waktu kita search, nah di sini ada dua. Yang mana yang tanggal 9? Itu yang bagian atas kita pilih. Ya, kita pilih yang bagian atas. Oke, dia bilang yang mau diretur adalah kursi bar 1 pieces. Kursi bar 1 pieces. Ini, kursi meja berarti enggak. Kursi santai enggak. Jadi kita ambil yang kursi bar. Nah, yang mau diretur total semua yang kita beli, yang kita jual lalu itu 20, tapi yang diretur dari customer itu cuma 1. Jadi kita pilih ininya cuma 1 untuk retur dan kemudian akan dikeluarkan, akan dimasukkan karena ini mereka mau akan kirim kembali ya, karena mereka mau kasih kembali, kita mau masukkan itu ke gudang depan ya. Oke, ini sudah ini. Coba kita cek ya di panduan ini persis sama toh 1 plus PPN-nya. Ya. Kalau sudah save and close, tidak ada keterangan lain. Kalau sudah save and close. Coba kita cek transaksi retur ini jurnalnya seperti apa. Nih, sales return and allowance, PPN-nya, piutang usahanya, ya, persediaan barangnya otomatis juga kebalik ya, kita reverse entry-nya. Oke. Betul ya jurnalnya. Oke. Nah, sekarang kita mau ke transaksi berikut. Tanggal 14 Januari. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya. Jadi kalau terima pelunasan dari customer, kita catatnya di sales receipt, no? Sesuai dengan notes. Pelunasan dilakukan menggunakan giro Bank Mandiri dan nomor gironya 898990. Tanggal pencairan 30 Januari, tapi tanggal transaksi penerimaan pelunasan tanggal 14 Januari. Jadi kita ke menu sales receipt. Transaksi dari CV Utama Jaya. Banknya Bank Mandiri, ini pakai cek dan nomor gironya, tanggal transaksi tanggal 14, tanggal cek atau clearing date-nya tanggal 30 Januari 2019. Oke. Ini. Pelunasan dilakukan dengan giro dan invoice 9786. Jadi get from, ini dia 9786. Oke. Nah, ini yang harus dibayarkan. Yang harus diterima ya, yang harus diterima. Nah, sekarang kita refresh. Oke. Setelah refresh, kemudian kita pastikan sudah benar tanggal transaksi 14, tanggal clearing sudah benar, jumlah nomor invoice sudah betul, metode payment-nya betul, nomornya betul, kita save and close. Nanti kita cek dia punya journal entries. Nih. Mandiri terima cash, terima
Di Bank Mandiri uang bertambah sebesar jumlah yang dibayarkan ya, piutang usahanya berkurang. Oke. Setelah ini kita lanjut ke menu selanjutnya, transaksi selanjutnya. Ini nih salesman. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman, yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan. Antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Jadi notes-nya dia bilang kita harus setting dulu ada salesman atau karyawan dengan kondisi bahwa dia itu kita assign sebagai salesman. Nah, kita akan buat setting komisi penjualannya, itu ada di menu penjualan sales commission. Oke. Jadi pertama kita mau assign dulu karyawan ini, yaitu Bapak Andi, kita ke employee ya, menu employee. Jadi kita ke perusahaan ya, company, employee. Employee di sini kalau kita lihat belum ada ya. Jadi di new data ini misalnya contoh Bapak position salesman, email bisa isi, semua bisa isi. Ini yang penting, harus assign sebagai salesman. Karena mereka karyawan yang desain sebagai salesman itu yang akan dibaca oleh program untuk dialokasikan nilai komisinya. Jadi ini penting. Join date, jadi sekarang ini dia bilang mempekerjakan. Boleh tanggal 15, ada yang boleh enggak mem tanggal 14 ya. Boleh juga, mungkin dia datang kemarinnya ya, terserah. Jadi kita taruh 15 saja sesuai dengan tanggal transaksi. Nomor KTP bisa dimasukkan, alamatnya ya. Salary account-nya di sini untuk mau transfer komisinya diisi semua di sini. Nah, tapi karena belum ada keterangan ya anggaplah sudah terisi ya. Atau bisa saja belum terisi tapi karena harus disetting ya major yang penting dulu, nanti yang lain dilengkapi ya setelahnya. Kemudian kita save ya. Klik save, di sini sudah ada salah satu karyawan ya dengan nama di sini lupa. Namanya itu sini Bapak Andi. Nih Bapak Andi ya. Oke. Selanjutnya di soal dia bilang kita harus bikin komisi penjualan. Settingan komisi penjualan. Kalau enggak salah di apa namanya? Di sini saya sudah masukkan ya dia punya keterangan bagaimana cara inputnya. Ini. Sorry. Ini kita bisa apa namanya? Ini. Name-nya bisa Bapak Andi boleh. Kalau di sini kita bisa rubah Mister nah sini oh enggak bisa. Ya, gini aja, Andi aja. Mister Andi. Jadi sekali lagi, pastikan benar-benar bahwa Andi itu dicentang salesman. Oke. Selanjutnya ini, nah ini. Pastikan ini, saya taruh di sini. Ini ada keterangannya. Pastikan dicentang yes pada bagian salesman. Kemudian setting komisi plan di menu sales commission. Ini nih screenshot. Jadi di menu komisi plan ya di sales commission. Jadi kita ke menu sales dan ke sales commission. Ini dia. Commission name. Bisa isi salesman. Apply to all. Commission apply to
All items, boleh semua. Baru di sini bisa sales amount between, bisa juga sales quantity between, bisa quantity sold. Jadi ada juga no limitation, tetapi dalam settingan kita dia ada standar, dia bilang di soal bahwa dari 300.000 sampai 1 miliar dia akan dapat 3% untuk setiap kali penjualan. Jadi di sini 300.000. Jangan ketik titik ya, biar dia punya separator itu otomatis. Kemudian ini 1 miliar. Wait ya, oh ini ada ujang keras. Ini rupa baguntur. Pakilat, tunggu. So, ujang mem sini. Iya, enggak apa-apa. Yang lain yang mungkin jaringan lagi bermasalah, terus apalagi ya, mungkin karena hujan, mungkin situasi apa segala macam, saya mengerti lah. Tapi artinya ada yang mungkin ketinggalan atau apa segala macam, itu bisa menyesuaikan ya. Saya sebisanya kasih panduan itu, dan kalau seandainya di waktu yang berbeda, kalau kamu chat, sebisanya saya mau respon, tetapi mungkin tidak bisa berharap otomatis respon terus ya. Mungkin saya ada dalam mungkin urusan lain. Jadi at least pada saat kelas, walaupun mungkin jaringannya jelek, tapi kamu bisa manfaatkan untuk komunikasi di chat atau gimana. Oh, IndiHome-nya ini enggak sering jadi ya. Kita ini pakai IndiHome sih. Mungkin di beberapa tempat agak bermasalah ya. Jadi oke, tapi artinya kalau seandainya ada berhalangan di beberapa meeting terakhir ini, coba untuk bisa kejar ya waktu untuk isi bikin ini tugas. Oke. Nih. Jadi dari 300.000 sampai 1 miliar ya. Dia akan dapat percentage. Jadi percentage-nya 3%. Percentage-nya 3%, atau kamu bisa setting kalau ada another commission terms, kalian bisa pakai berdasarkan jumlah juga boleh. Berdasarkan sales amount. Berdasarkan sales amount, bisa berdasarkan gross profit, dia punya komisi, tergantung kebijakan perusahaan. Tapi kali ini kita dalam rangka bahwa settingan komisi ini adalah dari range penjualan 300.000 sampai 1 miliar. Salesman tersebut bisa dapat komisi 3%, dan settingnya itu ada di sini. Jadi kita bisa save untuk setting ini. Oke, ini sudah masuk 1 komisi salesman. Kamu bisa setting lagi terms yang lain, kebijakan yang lain. Jadi mungkin karyawan-karyawan yang bekerja itu settingan komisinya berbeda-beda. Siapa yang mau di-assign untuk itu ya di-assign untuk ini. Ini apply to sales all. Tapi kalau berikut, mungkin karyawan tertentu saja yang mau dapat yang settingan ini, kita apply to certain ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini sudah beres settingan salesman-nya. Kemudian tanggal 16, Bapak Andi ini menjual secara tunai ke CV Utama Jaya. Ada 3 jenis barang yang dijual, dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian atas penjualan ini CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur 2%. Nah, diskon faktur itu artinya diskon yang berlaku secara keseluruhan. Ada jual 3 jenis barang ini, masing-masing 10, 10, 10 ini, Bapak Andi dapat 2% dari total keseluruhan. Sedangkan Bapak Andi dapat 3%. Tapi kita tidak perlu hitung, karena sudah diatur di program, dan nanti programnya akan hitung secara otomatis. Oke? Jadi untuk penjualan ini kita ke sales invoice, dan kita langsung terima nanti uangnya karena ini adalah tunai. Jadi kita jualan dulu ya. Jualannya itu menunya sales invoice.
pelanggannya Jaya, tanggal transaksi tanggal 16 Januari. Nih, nanti diisi ya. Tanggalnya diisi. Silakan yang lain diisi. Atau saya terlalu cepat? Boleh atau terlalu cepat? Boleh, Mem. Oke, dimasukkan barangnya, meja kerja, nilainya 10. Aca, ini tahu temo, ciri bendanya warna kecoklatan. Tahu temo tuh di sini. Ayo ganti. Kemudian kenapa lagi ini rusak? Bentar ya. Tulis di sini Mami baru wujud coklat. Jangan ribut, kakak-kakak ada belajar. Berwarna coklat. Berwarna coklat. Berani bondang coklat leh. Mana-mana Pak Acong, coklat mau merah. Kecap kan. Oke, 10 harga 450. Ini kita mau keluarkan dari gudang depan. Jadi ini ada stok 15. Available to sell ini artinya di semua gudang ya, ada 25. Kalau di sini 15 di gudang depan berarti sisanya 10 ada di gudang belakang untuk meja kerja. Oke. Kalau dia bilang diskon item, di sini tempatnya diskon item. Tapi ini bukan diskon item, tapi diskon faktur secara keseluruhan. Nah, penjual kita isi setting. Siapa namanya tadi itu? Andi. Ini. Kalau kalian lupa setting Andi, maka tidak akan muncul di Andi tidak akan dapat komisi di laporan komisi. Kemudian meja bundar. Hadasa. Mari. Meja bundar 10. Ini depan Andi itu biasanya kalau sudah disetting di kategori produk pertama biasanya dia otomatis default di produk keduanya di faktur yang sama. Ini Andi meja bundar. Ya ampun.
Oke, sorry. Oke, jadi meja bundar, kemudian meja kerja, meja bundar, sama meja kaca. Ini Andi ya, gudang depan dipastikan. Oke, jadi ada 3 meja kerja, meja bundar, meja kaca. Oke. Masing-masing tadi sudah dipastikan gudangnya dan penjualnya ada ya, di-assign. Ini juga depan Andi, ini juga depan. Oke. Ada diskon 2%, diskon faktur. Jadi diskon faktur itu kalau kalian isi di sini itu nominal. Artinya misalnya contoh, oke, dari semua total penjualan ini diskonnya adalah 200.000, maka 200.000-nya itu ketik di sini. Tapi karena ini dalam bentuk persen, kalian ketik saja di persen sini, ya, kemudian masukkan 2%. Next, ya. Dia akan otomatis nanti calculate bahwa 2% dari semua itu segini. Sehingga yang dibayarkan itu cukup setelah pengurangan diskon. Oke, kalau sudah kita proses. Kenapa kita proses? Karena ini langsung terima kan? Langsung terima karena ini penjualan tunai. Kita terima lewat Bank Mandiri. Jadi proses payment. Oke. Bank transfer. Ini ya sudah ada, tinggal di refresh dan tanggal transaksinya diupdate. Kejadian di tanggal 16. Nih, cukup bayar 12.882 ya. Kemudian save. Successful, oke. Dan ini dia yang kalian mungkin tanya. Karena ditanya nilai komisi, kita ke report, ke daftar laporan, dan kemudian kita cek salesman's commission-nya berapa. Report, kita ke report list. Kita ke menu salesman. Dan kita buka menu sales commission summary. Bulan Januari 2019. Ini dia ya. Salesman commission-nya 351.330. Oke. Jadi panduannya ada sini semua nih. Cuman mungkin kamu perlu menyesuaikan dari yang biasa saya masukkan ke YouTube dengan yang panduan yang seperti ini. Tapi kalau memungkinkan screen recordingnya lagi, saya akan coba untuk record ya. Ini sementara saya sudah install semua. Ini lagi lagi di reset semuanya biar bisa cepat gitu juga. Agak lambat komputernya. Oke, sekarang kita ke transaksi berikut. Transaksi tanggal 17. Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa ya, secara kredit. Jadi sales on account dengan detail sebagai berikut. Meja kaca 23, barang dikeluarkan dari gudang depan dan untuk faktur langsung dikirim ke PT Sentosa oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Sentosa. Ya, jadi ini masalah administrasi ya, ini tukar faktur. Jadi di sini saya ada, kalau kamu perhatikan di sini saya ada kasih pesan atau kasih notes di sini. Fungsi invoice exchange atau tukar faktur ini tanda terima faktur penjualan kepada pelanggan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan syarat pembayaran yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya. Jadi ini merupakan bagian dari administrasi ya, digunakan untuk melakukan penagihan kepada pelanggan. Formulir tukar faktur ini dibuat oleh perusahaan selaku penjual.
Jadi tidak ada jurnal dalam transaksi faktur ini. Selain ini adalah cuman sebagai bukti tanda terima. Dokumen tukar faktur juga bisa digunakan sebagai daftar faktur penjualnya akan ditagihkan kepada pelanggan, ya. Jadi kita mau make sure bahwa benar enggak kita punya faktur atau tagihan sudah pergi ke sana, mereka gantinya sebagai bukti itu mereka ini ya, mereka send ke kita atau mungkin iya, send ya, kalau dunia sekarang ini sudah send. Alright. Oke. Jadi kita ke menu sales invoice ya. Kita input dulu faktur penjualannya. Kita ke menu sales dan kita catat dulu transaksinya. Ini transaksinya ke PT Sentosa. Tanggal transaksi tanggal 17. Meja kaca ya. Sebanyak 23. Kita mau keluarkan dari gudang depan dan penjualannya ya. Penjualnya adalah Andi. Oke. Coba kita cek ya. Ya, betul. Sekarang kita simpan dulu transaksinya, save. Kemudian kita cek apakah di modul sales ada exchange invoice. Ini belum ada ya. Jadi kalau belum ada kita aktifkan. Cara untuk aktifkannya ke setting, preference, kemudian kita ke features. Coba cek di sales features. Nah ini exchange invoice. Oke. Silakan ya, sorry saya terlalu cepat. Mungkin di setting. Oke, dapat semua. Oke ya, save jangan lupa. Ini semua pada diam aman ya, artinya aman toh? Bisa ya ikutin? Bisa, Mem. Coba kita cek lagi ya, sales. Ini dia, sudah muncul ya. Jadi jangan lupa di save. Kalau ada yang bilang, Mem kita sudah centang tapi belum ada, berarti lupa save tadi. Jadi dicek lagi, di save lagi ya. Ini exchange invoice. Nih, sekali lagi. Ini ya, dia akan muncul kayak gini. Ini dia. Tanggal tukar, tanggal 17 ya, sesuai transaksi. Itu tempo ya. Ya, bikin satu tanggal saja. Jangan, mungkin kita bisa tambah tanggalnya ya, yang apa namanya, yang lebih lagi. Tapi di soal dia enggak bilang bahwa jatuh temponya itu kapan. Tapi dari sini kan on account berarti tidak di waktu itu ya. Jadi ini bisa fleksibel by assumption. Apakah tanggal 20 terserah. Oke, cuman segitu aja kalau kita mau tukar faktur begitu. Tinggal ini nanti apa namanya?
Kita ambil faktur yang akan kita exchange. Faktur yang akan kita exchange itu yang PT Sentosa ya, yang tanggal 17. Yang ini. Nah, di sini jangan bingung ya, di sini nomornya 007. Mungkin saya ada kesalahan di salah satu transaksi yang memungkinkan dia ganti nomor, maksudnya bikin lagi dan dia mulai di 07-nya. Jadi tidak masalah. Oke, kalau sudah save and close. Sekarang tanggal 20 Januari 2019. Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 pieces. Jadi ini ada klaim, ada barang rusak dari pelanggan, meja kaca sebanyak 1 pieces. Meja kaca diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut, sehingga tidak dapat dijual kembali oleh PT Sentosa. Jadi ceritanya mereka beli dari kita dan mereka mau jual lagi ya. Meja kaca diklaim cacat ya, dan kemudian meja kaca yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini ceritanya kalau kita gunakan klaim berarti untuk pertukaran barang ya. Tapi kalau seandainya mereka mau retur untuk mengurangi mereka punya nilai pembayaran kepada kita, kita bisa input itu di sales return. Oke? Oke, jelas saya dia punya beda. Oke, jadi sekarang klaim ini, nilai klaim ini kita diminta untuk setting dulu beberapa hal di program supaya bisa memfasilitasi kita input ini nilai klaim. Yang pertama adalah kita setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Kemudian settingannya jelas di sini, kita masuk ke preference, chart of account, kemudian ke customer claim. Itu kita masukkan di beban pokok penjualan selisih nilai persediaan. Kemudian setting akun di customer claim untuk persediaan klaim pelanggan. Jadi ini ada akun-akun baru yang kita harus buat. Nah, di panduan saya ada tulis rinci ya, itu dia. Ini kayak gini nih. Pastikan terlebih dahulu fitur customer claim aktif. Oke, jadi kita cek dulu customer claim-nya ya. Customer claim dipastikan di menu setting, preference. Oke, kemudian di sales. Sebentar. Features, sales features, ada customer claims ya. Itu dicentang, kemudian jangan lupa di save ya. Oke, jangan lupa save, sudah. Baru kita boleh ya ikuti ini. Kita ke menu sales lagi, pastikan ada customer claim ya, seperti ini. Tapi jangan dulu kita input, kita mau setting dulu yang lain. Itu saya taruh jelas di sini ya. Selanjutnya kita buat dulu beberapa tipe account yang kita mau assign sejumlah nilai tertentu, itu harus ke account tersebut ya, buangnya ke account tersebut. Pertama,
kita mau buat account dengan tipe cost of goods sold seperti tampilan ini. Jadi bikin namanya selisih nilai persediaan tapi namanya kodenya 5998 tipenya cost of goods sold. Oke, jadi itu ada di menu chart of account. Nah, ini tipenya cost of goods sold. Account number-nya 5998 selisih nilai persediaan. Selisih nilai persediaan ya. Ini tidak perlu, biarin aja begini. Yang penting tipenya jangan salah, cost of goods sold 5998, nama akunnya selisih nilai persediaan, kita save. Oke, silakan dibuat. Coba bunyi Ujang. And then create lagi satu account tipenya inventory ya 1115 namanya persediaan klaim pelanggan. Jadi di sini inventory. Jadi gampang ya, sebenarnya mengikuti panduan itu gampang ya. Menurut kalian gimana? Gampang enggak kalau ikut panduan kayak begini? Walaupun mungkin enggak pakai kata-kata. Untuk sementara ya. Ini gara-gara saya mau dari set komputer kemudian ya sebenarnya gampang ya. Jadi walaupun kalian ketinggalan atau apa mau bikin lagi sebenarnya enggak masalah. Nih, persediaan klaim pelanggan ya. Ini saya tulis di sini. Create satu account, ada screenshotnya di situ. Setting kedua account tersebut pada menu setting, preference, chart of account, customer claim. Jadi pergi ke menu ini. Menu setting, preference, nih chart of account, ikuti persis ini. Prefer chart of account, kemudian cari ini ya. Chart of account, customer claim. Ke preference. Oh, mereka ada rubah dia punya tampilan, tidak masalah, tapi kita bisa cari ya. Kalau dulu tampilannya begini, di chart of account ada preference. Ini dia. Ada di sini inventory features. Jadi di customer claim di sini inventory amount difference kita settingnya selisih nilai persediaan yang di sini. Nilai persediaan ini yang kita buat tadi. Kemudian claim inventory-nya masuk ke klaim pelanggan. Oke? Customer claim-nya. Oke, baru klik save. Ini masih dengar mempe suara jelas atau suara Ujang lebih keras? Mempe suara Boleh, jelas, Mem. Mem. Boleh, Mem. Boleh ya? Oke. Bagi Jo ya. Baru kita input transaksi customer claim ya, yang tadi. Kita ke menu customer claim.
Sales customer claim. Nih, jadi karena mereka yang klaim, otomatis mereka kembalikan barangnya toh. Mungkin mereka pengen tukar atau apa, jadi mereka kirim ke kita. Kita nanti pilih claim in ya, claim in. Customer-nya adalah PT Sentosa. Tanggal klaim tanggal 20/01/2019 dan barang yang akan diklaim adalah meja kaca. Meja kaca ini kita akan masukkan ke gudang depan ya, kuantitinya 1, betul. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini, tanggal 20, save saja. Coba ya, yang bagi yang mungkin ada yang ketinggalan, ini lagi ya, ini. Isi saja. Mem, itu nomor klaim, Mem tadi yang udah Ya. isi atau pas Mem save kita ganti sendiri? Coba. Itu nomor klaim, Mem. Sorry, coba kasih kuat sedikit. Sorry, tunggu Mem, kasih keras. Oh, Yang dapat dengar. tuh nomor klaim Mem, itu Mem yang udah isi tadi atau kalau Mem save dia tak ganti jadi itu sendiri? Jadi begitu, Mem. Oh, Atau ini itu Mem Mem ada udah isi pakai sendiri tadi? yang Mem pakai default, yang pakai dari program otomatis backing. Jadi ini kurang Mem ada buka, dia otomatis memang program ada backing. Tapi kalau misalnya contoh satu waktu Ngoni suka mau setting sendiri DP nomor, maka berlaku boleh on off di sini DP nomor, boleh backing sendiri. Tapi tadi Mem tidak bikin begini, Mem langsung pakai yang gini. Mem tidak otak-atik ini. Jadi buat langsung save. Itu otomatis tadi itu. Boleh? Oke, Mem. Alright. Sekarang kita pindah ke transaksi berikut. Tanggal 21, kita akan kirim meja kaca yang baru ke PT Sentosa. Karena barang tersebut masih dalam masa garansi, sehingga tidak ada pengenaan biaya. Jadi kita akan keluarkan. Nah, keluarkan barang ini, kita pakai yang claim out. Ya, sales claim out. Jadi bedakan ya, kalau seandainya barang itu dikomplain rusak dan kita bakalan ganti, kita gunakan menu claim, customer claim. Tapi kalau mereka komplain untuk mengurangi nilai pembayaran mereka, kita bisa masuk lewat sales return ya. Oke, sekarang tanggal 21 kita mau keluarkan barang ya. Sales customer claim. Ini pilih claim out. Ini saya tidak otak-atik. Sorry. Customer claim. Claim in-nya oke, sudah. Sekarang kita masuk ke nih, tinggal ambil nilainya.
Tanggalnya transaksi ini di gini. Kemudian save and close. Oke, save. Oke. Nah, sekarang kita ke 22 Januari 2019. Ada yang ketinggalan? Boleh, Mem. Boleh ya? Oke. Sekarang transaksi tanggal 22 ini quotation. Jadi Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian barang meja bundar persegi meja kaca. Ceritanya dia mau tawarkan barang. Jadi kita catatnya di quotation. Sales quotation. Dia mau jemput bola, dia mau tawar-tawarkan ke siapa saja yang dia pengen tawarkan ya. Dipesan oleh atau mungkin Berkah Abadi, dia tanya-tanya barang dan dia minta bikinin mereka surat penawarannya supaya mereka bisa tahu harga-harganya itu untuk kebutuhan barang-barangnya itu berapa. Nah ini meja bundar 30, penjualnya taruh Andi. Dan meja persegi 20 ya. Meja kaca 30. Iya. Meja bundar 30, meja kaca 30, meja persegi 20. Pastikan menulis Andi ya. Ini penjualnya Andi, dan penjualnya Andi. Oke, silakan dulu itu diikuti sebelum kita save barangnya.
Oke. Ini sudah, nanti bilang ya kalau sudah habis jam. Ini bisa save and close. Kemudian tanggal 23 Januari 2019, perusahaan terima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi. Jadi ini sebagai respon dari penawaran yang kita buat ya di hari sebelumnya. Ini nomor dokumen PO, ini mereka punya pesanan pembelian kepada kita, order pembelian. Dan bukan. Jadi kita terima pesanan dari CV Berkah Abadi atas penawaran penjualan yang dibuat tanggal 6. Nih, tanggal 6. Coba kita lihat ya, sales order. Kita udah buat enggak itu tanggal 6. Jadi kita sales order, klik Berkah Abadi. Tanggal transaksi 23 Januari 2019. Nah, ini get from ya, berarti from quotation, get from quotation. Ini ya. Nah, ini salah, berarti soalnya bukan tanggal 6, harusnya tanggal 22 karena di sini cuma ada yang tanggal nih ya, kalau kita buka quotation-nya itu cuma ada yang quotation tanggal 22 ya. Betul ya? Ini next. Oke. Transaksi yang ini, transaksi yang tanggal 23 ini, tolong di screenshot ya. Jadi kalian buka transaksi sales order yang tanggal 23, tolong di screenshot, itu jadi absensi kita hari ini. Pastikan sebelah kanan atas itu nama akunnya itu muncul. Jadi sebentar, saya create di sini biar enggak lupa. Tiga 19 ya. Poinnya saya nilai nama customer, tanggal 2, 3 ya, 3 poin saya taruh. Hari ini Thursday ya, hari ini hari Kamis. Oke, save and close. Kita akan lanjut lagi ya, karena jamnya sudah mau selesai, sudah mau bel 1. Jadi terakhir kita sampai di tanggal 23 Januari 2019. Oke. Nanti bagi teman-teman yang tidak hadir, boleh disampaikan ya, kalau kita ada tugas ya. Ini sudah ada notifikasinya, tinggal di submit saja. Mungkin kalian ada pertanyaan sampai sejauh ini, ada yang maksudnya kurang dimengerti di bagian mana atau ada kendala apa, boleh kasih tahu saya, let me know. Ma'am. Iya. Ma'am, jadi apa ma'am, kita kan kelar tuh ma'am, yang ini ini tugas. Terus ada kesalahan kok ma'am di tanggal belasan begitu, kita udah salah bikin, nanti udah sadar di tanggal 20-an. Jadi kita balik ulang tuh di tanggal yang udah salah, kok kita hapus, kita bikin ulang.
Jadi mem DP nomor invoice mem ada terubah begitu. Jadi pas di hasil akhir mem pemempe modul sama no mem DP tanggal yang DP DP nominal, cuma DP nomor invoice ada beda yang ada satu tanggal yang ada tas salah itu mem. Itu enggak apa-apa mem. Ya, enggak apa-apa dimaklumi. Yang penting nanti hasilnya untuk laporan keuangan ending untuk ketika semua transaksi sudah dimasukkan sama. Tapi nomor dokumen enggak masalah. Oh iya mem. Thank you mem. Iya. Mem, Iya. kita udah pakai HP tuh mem, ada record tuh mem. Soalnya tuh laptop ada kendala. Jadi mungkin sebentar mem, bisa mem? Oh iya, boleh. Iya, makasih mem. Boleh ya. Mem, Iya. kita kan mem selesai lah tuh mem yang bagian ini dah mem. Terus mem ada tuh yang di modul yang kalau salah DP kuis, DP jawaban ada boleh 2 dong mem, boleh ada jawaban 1, ada jawaban 2. Cuman kalau di jawaban 1 DP nominal sama, di jawaban 2 yang di nominal akhir sama, cuman yang DP ada yang di atasnya tak sama mem. Itu gimana mem? Itu apa? Itu yang tugas mana? Yang itu meja bundar. Halo. Yang mana? Yang mana Kote? Oh mem, yang tu mau cek bank history itu tuh mem. Bagaimana? Iya Mungkin mem saya yang mau cek bank bank. history. Kita leno mem sudah. Cuma ada 2 kok Pam, di paduan boleh cek 2 tanggal ini sampai tanggal ini, di tanggal ini sampai tanggal ini. Kong yang satu memang sama dengan torang. Kong yang tu kedua ada Pam mem data beda dengan torang, dan bertanya tahu kalau sampai paling mem yang betul no. Bertanin tahu ya mem bagaimana. Ini kok belum sampai di sini kok member sampai tanggal 23 tuh ini. Yang sudah mau cek itu tanggal 26 tuh ke tanggal 27. Oh, oke. Iya. Enggak apa-apa. Berarti sekarang ngoni yang lalu-lalu yang sudah screenshot jangan di tanggal 23. Enggak masalah toh untuk penuhi yang hari ini. Boleh. Tapi nanti orang akan lihat sampai di akhir ya dia punya transaksi. Ya, oke. Berarti enggak masalah ya. Iya. Oke, ada lagi. Ini kayaknya sudah bel ya. Ada yang mungkin mau kelas. Jadi kita tutup dulu kelas kita. Nanti kita lanjut lagi. Dan minta kesediaan Ngantung Atalia untuk doa tutup. Ngantung Atalia. Iya, silakan.